Shalom bagi kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian. Terlebih bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami di tempat ini. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa hormat dan sukacita, marilah kita menghadap Tuhan Maha Pengasih yang memelihara hidup kita hari demi hari hingga saat ini. Kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian bagi Tuhan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya.
supaya kami dilepaskan dari kuasa iblis, dosa, dan maut. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami ke dalam firman-Mu, agar kami tidak goyah tak kala menghadapi cobaan dan penderitaan. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, dan tuntunlah kami kepada hidup yang kekal, agar bersama umat-Mu di segala abad dan tempat, kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengakui segala kesalahan serta dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Kuasa, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanlah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
betapa sering kami menyakiti hatimu dan membangkitkan murkamu pada kami. Begitu banyak pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ampunilah kami, ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Marilah kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita membacanya secara bergantian dan pada ayat yang ke-13 kita bersama-sama membacanya. Kita mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus di bawah judul Di Pintu Mempelai Perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tikar-tikar dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi terkubur terdengar di tanah kita bersama. Pada arah mulai berbuah dan pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
mengikrarkan pengakuan iman kita bersama seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita bersama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut penyampaian firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berkuasa berdaulat atas hidup dan kehidupan kami, Allah Bapa yang telah mengaruniakan firman kebenaran, firman yang memerdekakan, firman yang menuntun kami kepada kehidupan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Bapa dalam kenyataan hidup kami saat ini, agar bertambah-tambahlah pengenalan kami akan Allah yang pemurah dan Allah yang penuh cinta kasih. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menggerakkan hati, jiwa dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami sungguh-sungguh fokus kepada firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini, Minggu 29 Agustus 2021, kita diterangi, disapa, diteguhkan oleh Tuhan melalui firman-Nya yang menjadi khotbah, sebagaimana bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Dia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu.
Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sampai demikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita selaku warga jemaat GKB secara umum bersyukur karena pada besok hari 30 Agustus 2021 kita memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-57 tahun. Selama 57 tahun perjalanan yang cukup panjang yang telah kita lewati bersama dalam suka dan duka. Ibarat sebuah kapal yang tentunya tak sepi dari hantaman ombak dan gelombang. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, Sang Nahoda Agung yaitu Yesus Kristus, Kepala Gereja, senantiasa bersama gerejanya sehingga masih tetap berlayar sampai saat ini. Hal yang mendasar yang patut kita lakukan di hari yang penuh sukacita ini ialah mengucap syukur kepada Dia, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita. Dialah yang memimpin dan menuntun gerejanya sampai saat ini dan bahkan untuk seterusnya. Selain mengucap syukur Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga patut menyatakan komitmen iman kita bahwa kita akan terus mengambil bagian dalam membesarkan gereja Tuhan dengan tujuan utama kita adalah nama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui pelayanan yang dapat dilakukan gereja GKB yang menjadi kesaksian bagi dunia ini. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Tuhan mengetahui isi hati. Ada ungkapan yang sudah sering kita dengarkan Bapak Ibu saudara-saudara, dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Peribahasa ini mengartikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain, sedekat apapun relasi yang terjalin. Isi hati akan terungkap dalam bentuk perbuatan nyata dari orang tersebut, sehingga setiap perbuatan adalah cerminan dari isi hati orang tersebut. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, melalui bagian firman Tuhan ini Tuhan Yesus sedang memberikan penegasan agar murid-muridnya jangan memiliki pemahaman seperti pemahaman orang Farisi dan ahli Taurat yang keliru memahami hal yang menajiskan seseorang, bahwa yang dapat menajiskan seseorang itu bukanlah soal makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh seseorang, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban.
Dengan demikian Yesus mengatakan semua makanan halal. Dan lebih dipertegas lagi di sini bahwa makanan dan minuman itu akan masuk ke dalam perut dan selanjutnya keluar ke jamban, bukan ke dalam hati. Hati diterjemahkan dalam bahasa Yunani secara harafiah adalah jantung. Bahwa hati itu adalah pusat kehidupan daripada seseorang. Dari hati muncul perasaan dan juga tindakan. Di hati itu tempat pergumulan antara yang jahat dan yang baik. Dan dari hati orang dapat memuliakan dan juga sebaliknya dapat memberontak kepada Allah. Jadi secara sederhana bisa dikatakan bahwa makanan dan minuman itu adalah masalah perut secara jasmani dan tidak ada hubungannya dengan membuat seseorang itu menjadi najis secara rohani di hadapan Allah. Karena orang-orang Yahudi menghendaki tradisi dipatuhi oleh semua orang Yahudi. Dan salah satu tradisi adalah mencuci tangan sebelum makan dan sepulang dari pasar. Memang tradisi ini baik pada dasarnya untuk dilakukan demi kebersihan dan kesehatan badan. Namun orang-orang Farisi dan ahli Taurat menghendaki supaya tradisi itu sangat dipatuhi. Untuk itu tradisi itu ditambahi ketetapan bahwa barang siapa yang melanggarnya dianggap najis secara agama. Najis maksudnya adalah hidup seseorang kotor lahir batinnya, sehingga seseorang itu tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi tradisi itu dikokohkan dan ditetapkan sebagai hukum agama supaya orang takut untuk melanggarnya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini Tuhan Yesus menghendaki bahwa ketaatan manusia utamanya adalah terhadap perintah-perintah Allah. Karena perintah-perintah Allah adalah spiritualitas, membangun sikap dan perilaku yang mulia. Sedangkan tradisi adalah ajaran yang dibiasakan untuk dilakukan demi kebaikan, terutama secara lahiriah. Tradisi bisa menjadi sarana dan alat perintah Allah. Karena itulah perintah Allah tidak boleh disisihkan dan diabaikan demi mematuhi suatu tradisi. Sebaliknya, mematuhi tradisi harusnya adalah untuk mentaati perintah-perintah Allah. Tradisi perlu dipegang dan dipatuhi untuk membangun mental dan spiritualitas, untuk membentuk sikap dan perilaku mulia yang sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, menaati perintah-perintah Allah tidak cukup dilakukan secara lahiriah atau dalam wujud perkataan dan perbuatan yang kelihatan baik dan benar. Namun ketaatan itu harus lahir batin, mulai dari dalam hati sampai mewujud kepada perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Hati dan pikiran yang bersih dan murni akan melahirkan kejujuran dan perbuatan yang mulia, melahirkan ketaatan yang sesungguhnya. Karena itu yang sangat penting adalah membangun dan membentuk hati dan pikiran yang bersih dan niat yang murni. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah hendaknya kita semua baik sebagai pelayan dan warga jemaat GKP harus terus membangun diri dan gereja kita untuk mewujudkan ketaatan yang sesungguhnya terhadap perintah-perintah Allah. Tuhan Yesus sang kepala gereja dan kita anggota tubuhnya tentu tidak menghendaki adanya dan apalagi banyaknya pelayan dan warga yang munafik.
Karena itu kita semua harus membangun dan membentuk spiritualitas yang mantap, mental yang kuat, hati dan pikiran yang bersih, serta niat yang murni. Dalam rasa sukacita kita, dalam memperingati mensyukuri ulang tahun GKPI yang ke-57 pada hari Senin besok 30 Agustus 2021, mengingatkan GKPI dalam pelayanannya, terutama di dalam tantangan wabah pandemi COVID-19 ini. Tentu oleh pertolongan Tuhan, GKPI tidak akan kehilangan akal dalam berkarya dan memberitakan kabar baik sambil memiliki pengharapan bahwa Tuhan tetap menyertai gerejanya. Karena itu dibutuhkan dari kita kesehatian dan semangat, sehati sepikir dan segerakan dengan meyakini kehadiran dan karya Roh Kudus sepanjang masa, serta pemberian diri kita untuk dipimpin dan dipakai oleh Roh Kudus. Maka pasti GKPI akan tetap eksis dalam menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Dalam rasa syukur kita ini, kita juga diingatkan, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa iman Kristen bukanlah iman yang murahan dengan menjadi makanan dan minuman jasmani sebagai tolak ukur kebenaran hidup dalam iman kepada Tuhan. Tetapi melalui terang firman Tuhan ini sangat jelas bahwa Yesus menentang orang-orang yang memakai makanan sebagai tolak ukur seseorang itu najis atau tidak. Yang membuat kita najis itu, Bapak Ibu, bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Maka jangan kita mencari kambing hitam atas dosa dan kejahatan yang kita perbuat. Seperti apapun tantangan, seperti apapun godaan yang datang masuk dalam diri kita, Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi selama hati kita tetap diterangi oleh firman Tuhan, maka baik godaan maupun tantangan akan dapat kita olah dalam hati kita sehingga tidak melahirkan perbuatan dosa dalam kehidupan kita. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari selidiki isi hati kita, bahwa hati kita adalah tempat yang terdalam dalam diri seseorang. Karena begitu dalamnya, sampai-sampai kita sesukanya berbuat apa-apa saja yang kita kehendaki, karena menganggap tidak ada orang yang mengetahui. Tetapi bagaimanapun kita menyimpan segala sesuatu dalam hati, Tuhan mengetahui isi daripada hati kita. Maka baiklah kita menyelidiki hati kita, apa yang ada di dalamnya, apa yang diolah, apa yang diproduksi hati kita. Sebab jika kita sedang memproduksi hal-hal yang jahat, maka itulah yang menajiskan diri kita. Tetapi apabila hati kita mengolah hal-hal yang baik demi persatuan dan kesatuan, maka itulah yang menjadikan kita benar di hadapan Allah. Karena bukan apa yang masuk dalam tubuh kita yang najis, tetapi apa yang keluar. Karena apa yang ada dalam hati kita, itulah yang keluar dari mulut kita. Karena itu Bapak Ibu, ingatlah, Tuhan mengetahui isi hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah menyapa, mengingatkan kami. Melalui kebenaran firman, Tuhan mengingatkan kami supaya kami jangan menjadikan tradisi yang paling hebat daripada perintah-Mu yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah tradisi yang kami jalani dapat kami lakukan dalam membangun spiritualitas kami, membangun mental kami untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu,
yang mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Karena itu mampukan kami Bapa di surga untuk memberikan ruang di dalam hati kami untuk tempat Roh-Mu yang kudus, sehingga Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hati kami itulah yang akan mengajar, untuk membimbing kami, sehingga segala perkataan yang keluar dari mulut kami biarlah perkataan yang menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, demikian juga di dalam rasa syukur kami warga jemaat GKPI secara umum, di dalam mensyukuri ulang tahun gerejamu yang ke-57 tahun pada hari Senin 30 Agustus 2021. Biarlah kami semuanya dapat merenungkan selama 57 tahun Tuhan telah memberkati dan memakai gerejamu dalam melakukan tugas pemberitaan Injil. Dan kami juga terus berharap penyertaan Tuhan dalam perjalanan gerejamu di dalam pelayanan. Biarlah rasa syukur kami semakin Tuhan sempurnakan dengan rasa persatuan dan kesatuan yang melakukan segala sesuatu melalui kegiatan pelayanan gereja GKPI yang menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama. Hanya dalam Yesus kami. Amin. dalam minggu ini dapat kita lihat di tampilan berikut ini. Untuk persembahan ibadah dari setiap warga jemaat
dan ibadah minggu dapat diserahkan kepada penetua web atau bisa langsung ditransfer ke rekening GKPI Jemaat Khusus Jambi Kota. Demikian fakta gereja untuk kita Minggu 29 Agustus 2021. Jika ada kesalahan dalam warta gereja ini, mohon segera diinformasikan kepada kami. Atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih. Marilah kita memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa yang ada di surga. Kami merasakan Tuhan kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu minggu ini Engkau sudah boleh menjaga kami, memimpin kami, bahkan melindungi kami. Dan pada saat ini juga, oleh karena kasih setia-Mu bagi kami ya Bapa, kami kembali diberikan Tuhan waktu, kesempatan, kesehatan, serta berkenan menyambung nafas hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa atas segala kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Meskipun ya Allah, kami melakukan ibadah kami ini dari tempat kami masing-masing. Tetapi kami percaya ya Bapa, Engkau mempersatukan kami di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, saat ini ya Tuhan, kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu ya Bapa selalu menyertai kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang senantiasa melingkupi kehidupan kami, di dalam kami melalui hidup ini, di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami hendak berdoa kepada pelayanan kami satu minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Terlebih Tuhan di dalam ibadah sektor yang akan kami lakukan juga secara daring. Bapa yang baik, kami mohon campur tangan. Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menggerakkan hati, pikiran dan jiwa kami, supaya kami boleh melakukan peribadahan ini Bapa, beserta dengan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan-pelayanan kami di masa COVID ini ya Bapa. Berkatilah seluruh para pelayan yang ada di gereja Tuhan ini, mulai dari aman pendeta kami, penatua, majelis, bahkan kategorial. Ya Bapa, berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan, persiapkan kami Bapa, untuk kami boleh melakukan tugas panggilan kami di tengah-tengah persekutuan kami ini, melayani Tuhan melalui firman-Mu dan melayani jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di surga, kami juga di dalam kesempatan ini hendak berdoa ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati suami, istri beserta dengan anak-anak. Berkati pekerjaan dan pendidikan ya Bapa yang sedang ditempuh saat ini. Kiranya ya Bapa, kasih setia-Mu
semua jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang baik, saat ini juga ya Tuhan kami hendak berdoa kepada para jemaat-Mu yang mengalami lemah tubuh oleh karena gangguan kesehatan mereka, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Terkhusus Tuhan kami berdoa kepada jemaat-Mu yang mengalami sakit oleh karena virus corona ini. Bapa di surga, di dalam penderitaan mereka, saat ini kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau ya Bapa yang memberikan kesabaran, kekuatan serta semangat untuk sembuh bagi saudara-saudara kami yang menderita. Berkatilah ya Bapa keluarga, para dokter dan obat-obat yang mereka konsumsi, serta berkati Bapa orang-orang yang mengupayakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami itu, sehingga melalui tangan mereka Bapa, melalui perbuatan mereka ya Tuhan, tangan-Mu boleh bekerja. Ya Bapa, saat ini juga kami hendak berdoa kepada bangsa dan negara kami ini. Ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami ini, bumi NKRI yang kami cintai. Engkau mengetahui ya Bapa, COVID-19 yang sangat mewabah saat ini ya Bapa. Kami memohon kepada-Mu, lalukanlah ini dari tengah-tengah bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Ya Tuhan, berkatilah negara kami ini Bapa. Berkati juga ya Tuhan para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kiranya kasih setia-Mu tetap menjaga dan memelihara bangsa dan negara kami ini, serta Engkau berikan keutuhan ya Bapa dan damai sejahtera yang daripada. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini juga ya Allah, kami berdoa kepada gereja-Mu yang pada tanggal 30 Agustus ini nanti gereja Tuhan berusia 57 tahun. Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk menopang kesaksian, persekutuan dan pelayanan kasih di tengah jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang menghantar kita memberikan persembahan kita, Roma 11 ayat 36, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Kristus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati, jiwa dan pikiran tertuju kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sejahtera, salam sehat untuk kita. Tuhan memberkati dimanapun